Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mauditri Maurista, Stambuk M1B1181079 dari kelas Ilmu Lingkungan C. Pada materi kali ini saya akan membahas tentang pengelolaan lingkungan hidup di era abad 21. Rumusan masalah dari materi ini adalah untuk mengetahui pengelolaan lingkungan hidup di era abad 21. Tujuannya yaitu untuk mengetahui bagaimana pengelolaan lingkungan hidup di era abad 21. Pada materi pengelolaan lingkungan hidup di era abad 21 ini ada 8 sub pokok judul yang akan kita bahas. Yang pertama itu politik hijau, yang kedua ekonomi hijau, yang ketiga kota hijau, yang keempat bangunan hijau, yang kelima industri hijau, yang keenam teknologi hijau, yang ketujuh organisasi hijau, dan yang kedelapan perilaku hijau. Baik, kita masuk dalam penjelasan yang pertama, yaitu politik hijau. Secara struktural negara, masalah lingkungan bisa didekati melalui gerakan politik hijau yang oleh Giddens dan Dirsek dinamakan pilihan politik jalan ketiga. Lebih tepatnya, demokrasi menghendaki adanya perhatian ekologis dalam kebijakan pemerintah. Model ini sudah banyak dilakukan di negara maju, seperti Norwegia dan Jerman. Di Indonesia sendiri, lingkungan hidup adalah isu mendasar yang terpinggirkan dalam simpang siur dan hiruk-pikuk isu politik permukaan. Benar, demokrasi masih perlu diperjuangkan dan program-program mensejahterakan sosial ekonomi masyarakat perlu digalakkan. Salah satu wujud output politik lingkungan yang amat kentara di negara ini adalah sering keluarnya kebijakan otoritatif pada elit suprastruktur politik yang terlalu membuka ruang bagi masuknya kepentingan ekonomi kaum pemodal asing yang tidak peduli soal lingkungan. Kehadiran mereka dinilai lebih banyak membawa masalah ketimbang membawa berkah bagi kemajuan Indonesia. Baik, pembahasan yang kedua yaitu ekonomi hijau. Beberapa krisis bersamaan telah bermunculan secara cepat selama 1 dekade terakhir. Krisis iklim, keanekaragaman hayati, energi dan bahan bakar, pangan, air, dan juga krisis keuangan dan perekonomian global. Meskipun penyebabnya bervariasi, kini muncul kesimpulan bahwa seluruh krisis yang timbul tersebut diakibatkan oleh kesalahan dasar dalam penempatan atau misalokasi modal. UNCEP mengidentifikasi ekonomi hijau sebagai salah satu upaya peningkatan kesejahteraan manusia dan keadilan sosial, sembari mengurangi resiko lingkungan dan kelangkaan ekologi secara signifikan. Dalam kalimat lain, ekonomi hijau dapat dianggap sebagai konsep pembangunan rendah emisi, efisien dalam pengolahan sumber daya, dan menunjang tinggi kesetaraan sosial. Dalam konsep ini, pertumbuhan lapangan pekerjaan dan pendapatan harus didorong oleh investasi publik dan swasta yang mengurangi emisi dan polusi, meningkatkan efisiensi pemanfaatan energi dan sumber daya, mencegah hilangnya keanekaragaman hayati dan jasa ekosistem. Konsep ekonomi hijau tidak menggantikan konsep pembangunan berkelanjutan, namun sekarang telah berkembang kesadaran bahwa keberlanjutan terletak hampir sepenuhnya pada konsep ekonomi yang tepat. Pembahasan yang ketiga yaitu kota hijau. Kota hijau adalah satu pendekatan pembangunan kota yang didasarkan atas prinsip-prinsip ekologis. Pendekatan ini dipilih sebagai jawaban atas semakin memburuknya kondisi lingkungan kota karena pendekatan pembangunan yang lebih berorientasi pada kepentingan ekonomi jangka pendek. Kota hijau mempunyai kesamaan dengan konsepsi kota yang berkelanjutan, yang menekankan pentingnya menyeimbangkan antara kepentingan ekonomi, sosial, dan lingkungan dalam pembangunan kota. Kota hijau juga mempunyai pandangan jauh ke depan bahwa pembangunan kota harus mempertimbangkan keberlanjutan atau masa depan kota. Kota yang berkelanjutan adalah kota yang bertumpu pada komunitas yang adil, sehat, dan produktif, didukung oleh lingkungan yang kondusif. Kota hijau adalah kota yang efisien dalam penggunaan sumber daya kota. Hal ini dapat dilakukan dengan menekankan penggunaan sumber daya, minimalkan jumlah limbah dan mengurangi air, udara, tumbuhan, fauna, pantai ataupun danau dengan komponen buatan seperti jalan, bangunan, jembatan, dan jaringan sarana dan prasarana kota. Yang keempat, bangunan hijau atau green building adalah bangunan di mana sejak dimulai dalam tahap perencanaan, pembangunan, pengoperasian hingga dalam operasional pemeliharaannya memperhatikan aspek-aspek dalam melindungi, menghemat, mengurangi penggunaan sumber daya alam, menjaga mutu dari kualitas udara di dalam ruang, dan memperhatikan kesehatan penghuninya. Istilah green building merupakan upaya untuk menghasilkan bangunan dengan menggunakan proses-proses yang ramah lingkungan. Penggunaan sumber daya
secara efisien selama proses pembuatannya hingga pembongkarannya. Bangunan hijau juga dikenal sebagai konstruksi hijau atau bangunan berkelanjutan mengarah pada struktur dan pemakaian proses yang bertanggung jawab terhadap lingkungan dan hemat sumber daya sepanjang siklus hidup bangunan tersebut. Mulai dari pemilihan tempat sampai desain, konstruksi, operasi, perawatan, renovasi, dan peruntuhan. Bangunan hijau mengacu pada struktur dan menggunakan proses yang bertanggung jawab terhadap lingkungan dan sumber daya yang efisien di seluruh siklus hidup bangunan. Pembahasan yang kelima yaitu industri hijau. Industri hijau adalah bidang ilmu yang difokuskan pada dua tujuan, yaitu peningkatan ekonomi dan peningkatan kualitas lingkungan. Pada konsep industri hijau, sistem industri dipandang bukan sebagai suatu sistem yang terisolasi dari sistem lingkungan di sekelilingnya, melainkan merupakan satu kesatuan. Di dalam sistem ini dioptimalkan siklus material, mulai bahan mentah hingga menjadi bahan jadi, komponen produksi dan pembangunan akhir. Faktor-faktor yang dioptimalkan termasuk sumber daya, energi, dan modal. Tujuan utamanya adalah untuk mengorganisasi sistem industri sehingga dihasilkan suatu jenis operasi yang ramah lingkungan dan berkesinambungan. Konsep industri hijau mengadaptasi analogi ekosistem alam ke dalam sistem industri. Tingkatan-tingkatan organisme dalam ekosistem saling berinteraksi, saling mempengaruhi, membentuk suatu sistem yang menunjukkan kesatuan. Pembahasan yang keenam yaitu teknologi hijau atau green technology adalah suatu teknik untuk menghasilkan energi atau produk yang tidak mencemari ataupun meracuni lingkungan hidup. Green technology masih dikembangkan hingga kini mengingat kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh teknologi. Untuk masa mendatang, green technology merupakan suatu bidang yang akan melahirkan banyak inovasi dan perubahan dalam kehidupan manusia. Teknologi hijau menjadi sangat booming dalam 2 dekade terakhir ini. Green technology merupakan salah satu upaya untuk menjaga kelestarian atau keberlanjutan kehidupan manusia di planet bumi ini. Kelestarian dan keberlanjutan yang dapat diartikan sebagai perihal pemenuhan kebutuhan masyarakat secara terus-menerus di masa mendatang tanpa merusak sumber daya alam, atau pemenuhan kebutuhan saat ini tanpa mengurangi kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri. Yang ketujuh yaitu organisasi hijau. Berikut adalah daftar organisasi lingkungan yang terkenal yang diklasifikasikan berdasarkan tipenya. Organisasi tingkat global, regional, organisasi pemerintah, dan non-pemerintah. Yang pertama yaitu Global Earth System Governance Project. Yang kedua Global Environment Facility. Yang ketiga Intergovernmental Panel on Climate Change. Yang keempat United Nations Environmental Program. Yang kelima World Nature Organization. Yang keenam World Wide Fund for Nature. Yang kedua yaitu regional. Yang pertama ada European Environment Agency atau biasa disebut dengan EEA. Yang kedua yaitu Partnerships in Environmental Management for the Seas of East Asia atau biasa disebut dengan PMMCA. Yang ketiga, organisasi pemerintah Indonesia. Yang pertama ada Kementerian Lingkungan Hidup, yang kedua Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam. Yang keempat, organisasi non-pemerintah Indonesia. Yang pertama ada Borneo Orang Utan Survival Foundation, yang kedua CKNet INA, yang ketiga Koalisi Pemuda Hijau Indonesia, yang keempat Pro Fauna Indonesia, yang kelima Wahana Lingkungan Hidup Indonesia. Dan pembahasan yang terakhir yaitu yang kedelapan perilaku hijau atau green behavior merupakan salah satu karakter yang sangat penting dalam membangun kepedulian manusia terhadap lingkungan sekitarnya. Green behavior adalah bagaimana manusia dalam kehidupan sehari-harinya dapat menjaga dan memelihara lingkungan hidupnya. Green behavior sebagai kecerdasan ekologis, adapun pengertiannya adalah sebagai berikut. Ekologis artinya pemahaman terhadap organisme dan ekosistemnya, sedangkan kecerdasan adalah kapasitas untuk belajar dan pengalaman dan secara efektif berhadapan dengan lingkungan. Definisi green behavior menurut yang lain dimaknai sebagai suatu perilaku yang tindakannya didasari oleh suatu nilai, norma, dan aturan yang mengutamakan kepedulian terhadap lingkungan. Penjelasan tersebut sejalan dengan yang diungkapkan oleh Yusuf pada tahun 1988 bahwa green behavior melingkupi proses mengorganisasikan nilai dan memperjelas konsep untuk membina keterampilan dan sikap untuk memahami dan menghargai hubungan antara manusia, kebudayaan, dan lingkungan fisiknya.
Kesimpulan dari materi ini adalah bagaimana kita sebagai mahasiswa lingkungan dapat mengetahui bagaimana kondisi lingkungan sekarang agar kita dapat mengatasi dan melakukan perubahan dalam kondisi lingkungan ke depannya, dan juga agar dapat mengetahui bagaimana menggunakan teknologi, industri, dan lain-lain yang ramah lingkungan sehingga dapat menjaga kestabilan lingkungan hidup. Baik, itulah tadi persentase materi yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.